Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar memasuki tema 7 subtema 3. Dan muatan pelajaran yang kita akan pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Subtema 3 mempunyai judul Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jadi selama pembelajaran hari ini kita akan belajar begitu banyak menemukan informasi tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Esi sudah berikan melalui jadwal, kita harus tahu tujuan belajarnya ya. Yang pertama, kita akan menandai kata-kata sulit yang ditemukan pada teks bacaan. Yang kedua, kita juga akan mencari arti dari kata-kata sulit yang ditemukan pada teks bacaan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang ketiga, kita akan menemukan gagasan pokok di setiap paragraf pada teks bacaan. Yang keempat, kita juga akan belajar membuat kalimat dari kata-kata sulit yang ditemukan pada teks bacaan. Kita mulai ya. Dalam menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Yang pertama, kita dapat mencari arti kata-kata yang belum kita ketahui artinya melalui KBBI online. Nih, Bu Esti kasih alamatnya ya. Linknya adalah yang tertera di dalam layar ini. Setelah mengetahui artinya, kita dapat menentukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragrafnya. Setelah menemukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan yang menjelaskan isi teks. Nah, di halaman 118 kita akan melihat satu teks bacaan yang berjudul Sejarah Komunikasi. Di dalam teks bacaan ini terdapat 4 paragraf. Dan di dalam setiap paragrafnya kita melihat ada kata-kata yang sudah ditandai dengan garis bawah. Nah, perlu Ibu Esti jelaskan bahwa dalam setiap paragraf pasti terdapat kalimat utamanya. Masih ingat kalimat utama itu apa? Ya, kalimat utama itu adalah kalimat yang menunjukkan isi dari paragraf tersebut dan biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat lainnya adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang sudah ada. Kita lihat ya. Nah, di halaman 119, kalian ditugaskan untuk menuliskan kalimat utama setiap paragraf. Setelah kalian membaca setiap paragrafnya dengan cermat, kalian coba untuk menemukan kalimat utamanya. Ibu Esti kasih contoh ya. Di paragraf pertama, kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Mengapa? Karena di kalimat selanjutnya adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat yang pertama ini. Masih ingat caranya? Oke. Untuk paragraf selanjutnya, kalian coba sendiri ya, berlatih menemukan kalimat utamanya. Kita lanjutkan di halaman 120. Tadi di teks bacaan yang sudah kita baca sebelumnya, kalian sudah melihat kata-kata yang digarisbawahi. Nah, kata-kata tersebut kita tuliskan pada kotak berikut ini ya. Ibu Esti beri contoh di paragraf pertama. Di paragraf pertama, kata yang sudah digarisbawahi adalah gagasan, pesan, lisan, dan informasi. Di paragraf kedua, kata kentungan. Bagaimana di paragraf ketiga? Coba kalian lanjutkan ya. Demikian juga yang ada di paragraf keempat. Jika kalian sudah mengerjakan kotak ini, buatlah kalimat
menggunakan kata-kata yang sudah digarisbawahi. Bisa? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan menemukan teks bacaan yang berjudul Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Ayo, baca dengan cermat ya, agar kalian bisa mengetahui informasi apa yang ditemukan dari teks bacaan ini. Jika sudah, kita akan mengerjakan latihan ada di halaman 128 sampai 129. Nah, di halaman 128 kalian akan menemukan sebuah tabel yang masih kosong. Di dalam tabel tersebut ada dua kelompok atau dua kolom. Yang kolom yang pertama adalah alat komunikasi tradisional, kolom yang kedua alat komunikasi modern. Kalian tulis ya berdasarkan teks bacaan yang tadi sudah kalian baca. Ibu Esti kasih contoh. Di alat komunikasi tradisional dari teks bacaan, nih, yang pertama daun lontar, yang kedua prasasti. Masih ada dua lagi yang harus kalian temukan dan tuliskan di dalam tabel ini. Sedangkan untuk alat komunikasi modern, Ibu Hesti sudah menuliskan contohnya yang pertama, yaitu telegram. Yang dua lagi, kalian cari ya dan jangan lupa tuliskan di dalam tabel ini. Selanjutnya, di halaman 129 ada kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang masih terdapat kata yang dikosongkan. Tuh, kata yang dikosongkan itu ditandai dengan garis yang masih kosong untuk kalian isi. Dan jawabannya sudah disediakan di bagian bawah. Ada kata tradisional, keuntungan, modern, gong, dan ponsel. Tinggal kalian pilih mana yang tepat untuk mengisi di 5 soal atau 5 kalimat rumpang yang ada di atasnya. Ibu Esti kasih contoh lagi. Yang nomor 1, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Diisi kata apa ya? Nah, Ibu Esi isi dengan kata tradisional. Dari mana jawaban itu? Nah, sebelum menjawab ini, ingat lagi dengan teks bacaan sebelumnya. Jika kalian sudah mengerjakan atau sudah mengisi kalimat rumpang ini dari kata yang sudah disediakan, jangan lupa kata yang sudah dipilih kita coret. Tandanya sudah digunakan supaya tidak lupa bahwa kata ini sudah digunakan dan tidak digunakan di kalimat berikutnya. Oke? Nomor 2 sampai 5 silahkan lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi tugas di halaman 130 sampai 131. Nah, di halaman 130 ada tabel yang berisi jenis-jenis sifat dan ciri-cirinya. Kalian pahami terlebih dahulu ya jenis sifatnya. Contoh, sopan itu apa artinya? Nah, ciri-ciri orang yang sopan adalah menghormati setiap orang. Sedangkan untuk jenis sifat sombong, ciri-cirinya biasa selalu merasa lebih baik dari yang lain. Begitu juga dengan keras kepala, cirinya adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan sifat rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Sifat yang terakhir yaitu humoris, itu ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Terbayang ya jenis-jenis sifat dan ciri-cirinya? Jika sudah paham, kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman 131. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Di sini ada aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Tetapi karena kita tidak bertemu dengan teman-teman, Ibu akan ganti teman-teman, kita ganti dengan anggota keluarga. Jadi tugasnya kalian menemukan aneka sifat dan kebiasaan dari anggota keluarga. Ya. Nah,
Nih, di sini ada kotak-kotak yang berisi nama, sifat, dan kebiasaan. Jadi kalian tentukan namanya siapa, sifatnya bagaimana, dan kebiasaannya apa. Untuk panduannya, kalian bisa lihat lagi tabel jenis sifat yang ada di samping ini ya. Nah, teks berikutnya kita akan menemukan teks yang berjudul Alat Komunikasi Tulisan. Baca dengan cermat. Jika sudah membaca dengan cermat, kalian pasti akan bisa mengerjakan tugas yang ada di bawah ini. Apa tugasnya? Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Seperti biasa, Ibu akan beri contoh ya. Yang pertama, kita akan melihat kata yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Di mana ya? Wah, ternyata kita melihat ada di paragraf ketiga, di mana di sana dikatakan pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Nah, kita lingkari ya kata surel. Selain itu, kita lihat lagi mana kata-kata yang merupakan jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ibu kasih contoh berikutnya ya. Ya, pesan singkat atau SMS. Bisa kalian lanjutkan ya dari kata-kata yang tersedia di dalam tema 7 subtema 3. Oke? Di halaman 162, kalian akan mendapat tugas untuk menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini. Dari mana kita akan menjawab? Baca terlebih dahulu teks bacaan yang berjudul Alat Komunikasi Masa Kini. Seperti tadi Ibu Esti sudah bilang, baca dengan cermat. Oke? Kalau kalian sudah membaca dengan cermat, pasti kalian bisa mengerjakan tugas yang di halaman 162 ini. Masih tugas di halaman 162 ada mind map atau peta pikiran. Nah, di peta pikiran ini kalian akan menuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks bacaan yang tadi ya, yang sudah kalian baca dengan cermat. Ibu Esti kasih contoh. Di paragraf pertama, kita akan menemukan informasi, yaitu ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Di paragraf kedua, aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Nah, lanjutkan ya. Apa informasi di paragraf ketiga dan informasi yang ada di paragraf keempat? Bisa ya? Anak-anak, jika kalian sudah mengerjakan latihan-latihan yang Ibu Esti tugaskan, pasti kalian akan bisa berlatih lebih lagi untuk bisa menemukan informasi di setiap teks bacaan yang kalian baca. Oke, selamat berlatih.